Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua yang lagi pada nonton dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, karena udah banyak kemarin yang komen-komen di sana, kirim salam. Ada juga yang dari Singapura, Hong Kong, Taiwan, kayak juga Jepang, Cina, dan Arab Saudi udah komen di sana. Ada juga yang dari dalam negeri seperti Denpasar, Lampung, terus ada juga yang dari Pekalongan, ada juga yang dari Pekanbaru, Kalimantan, terus Sulawesi pun ada. Pokoknya kami ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir di Fakta Kehidupan. Ditambah lagi kalian sudah subscribe channel ini dan juga masih mempercayakan kisah-kisah kalian untuk dibawakan Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa kali ini ada subscriber kita yang membagikan kisahnya atau ceritanya kepada Fakta Kehidupan untuk dibawakan. Nah, kisah kali ini menceritakan dampak dari sosial media untuk media perselingkuhan. Gimana ini? Ada seorang pria kecanduan Facebook membawa pulang wanita yang ia kenal di dalam Facebook itu ke rumahnya. Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Memang sosial media apabila kita menggunakannya dengan benar, sosial media itu akan bisa menguntungkan dan juga bermanfaat pada kehidupan kita. Tapi juga di balik sisi baiknya pasti ada sisi buruknya. Jika kita melakukan menggunakan Facebook itu untuk kepentingan yang terbilang jelek ataupun tidak bagus, akan mengakibatkan keburukan pula dan mengakibatkan bencana. Tidak luput juga untuk keluarga kita. Nah, seperti contoh yang dialami seorang pria, sebut saja namanya Rian. Rian itu adalah seorang pemuda desa di sebuah pegunungan. Jelas desa di sebuah pegunungan itu asri, adem, dingin, dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, Rian itu hidup di situ dengan keluarganya, dengan ayah ibunya. Nah, orang tuanya Rian itu bekerja sebagai petani sayur. Hidup sederhana itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang desa di sana. Karena mereka itu jauh dari gemerlapnya perkotaan, jauh dari kebisingan perkotaan. Jadi hidup sederhana di desa itu sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah. Nah, si Rian akhirnya itu menikahi seorang wanita pujaan hatinya, sebut saja namanya Tuti. Tuti itu sama-sama orang desa seperti Rian, cuman bedanya itu keluarga Tuti dan keluarga Rian itu rumahnya itu sedikit agak berjauhan, beda desa lah. Nah, akhirnya mereka menikah. Acara pernikahan yang begitu hikmat dan sederhana. Rian sendiri itu punya usaha tanaman hias. Ya, karena dia tuh hidup di desa, udaranya dingin. Itu tempat yang cocok untuk budidaya, untuk menjual tanaman-tanaman hias. Nah, setelah pernikahannya si Rian itu, orang tuanya Rian tuh ngomong, "Rian, kamu tuh sekarang udah dewasa, udah punya keluarga sendiri. Jadi ayah dan ibu tuh pengen kamu tuh punya rumah sendiri. Sekarang kamu bisa membangun sebuah gubuk kecil-kecilan lah di sebidang tanah yang sekarang kamu geluti untuk usaha tanaman hiasmu itu." Nah, Rian itu disuruh bikin gubuk, bikin rumah sendiri sama orang tuanya Rian, karena tanah yang dibuat usaha buat Rian itu adalah tanah orang tuanya. Nah, orang tuanya nyuruh tuh tanah itu dibuat rumah aja, dibuat usaha sambil buat rumah di sana, agar anaknya itu mandiri. Harapannya orang tuanya si Rian itu. Nah, Rian yang disuruh orang tuanya pun nurut, mau. Bagaimana tidak, dia dikasih tanah, sebidang tanah buat usaha, buat bikin rumah sekalian. Jadi Rian tuh mau bikin rumah di sana. Awalnya dia bikin gubuk yang cukup lah buat Rian sama istrinya Tuti itu, sambil menggeluti usaha tanaman hiasnya. Lama-kelamaan usaha tanaman hiasnya itu pun maju pesat. Dari orang luar kota, dalam daerah maupun luar daerah itu pada datang untuk beli tanaman hiasnya si Rian. Karena di sana itu belum ada yang jualan tanaman-tanaman hias, masih langka sekali. Pelanggan-pelanggannya Rian itu dari instansi-instansi seperti mereka ingin bikin taman di kantor, ingin taman untuk perkotaan, dan sebagainya. Jadi tanaman-tanaman hiasnya si Rian itu laku keras. Usahanya juga pun makin pesat, karena pesaingnya belum cukup banyak di sana.
Tapi naas kebahagiaannya si Rian itu, usahanya si Rian itu tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian itu ada yang namanya COVID-19 hingga akhirnya memaksa warga-warga ataupun orang-orang di sana itu untuk membatasi ya aktivitas mereka. Tidak terkecuali usahanya si Rian. Karena adanya PSBB terus COVID-19 pembatasan untuk aktivitas sama warga, usahanya si Rian itu menurun drastis. Bahkan pelanggan-pelanggannya si Rian itu kesulitan untuk datang ke rumahnya Rian karena ya di beberapa tempat diadakan pembatasan untuk orang yang di luar daerah untuk masuk, nggak boleh masuk. Ini bikin usahanya si Rian itu semakin sepi. Rian pun bingung bagaimana ini. Ia pun curhat sama istrinya si Tuti. Sayang, aku lagi pusing banget nih. Sekarang lagi PSBB, ada COVID-19 juga. Aku usahanya makin kesini makin gak ada pembelinya. Keuangan kita juga makin menurun, tabungan juga makin menipis. Ini harus gimana? Kata si Rian. Rian tuh kebingungan bagaimana cara mencari uang kalau kayak gini caranya. Tanaman hiasnya nggak laku, tanaman hiasnya nggak ada yang beli karena ada COVID-19 dan sebagainya. Mau dapat uang dari mana, mau dapat makan dari mana keluarganya si Rian kok gini caranya. Hingga akhirnya si Tuti tiba-tiba tuh ngomong, ya aku juga nggak bisa bantu apa-apa sih mas. Cuman kalau boleh ikut bantu ide, dulu kan kamu bisa potong rambut ya. Ada hobi potong rambut dan ya kayaknya kamu juga bakat di sana. Bagaimana kalau kamu itu sambil buka potong rambut? Siapa tahu walaupun sedikit ada pemasukan. Jadi ya kita ada uang buat makan, kata si Tuti. Usulan si Tuti itu sedikit agak masuk akal karena si Rian itu ada hobi dan juga ada bakat potong rambut. Hingga akhirnya si Rian itu membuka potong rambut pria. Dia bikin potong rambut di sana di samping dekat dengan ya tanaman hiasnya, usaha tanaman hiasnya. Sambil menunggu siapa tahu ada yang mau beli tanaman hiasnya, sambil dia juga menunggu siapa tahu ada yang mau potong rambut di sana. Ternyata benar, ternyata banyak dari warga-warga di sana itu yang potong rambut di tempatnya si Rian itu. Rian pun usaha potong rambutnya makin kesini makin, alhamdulillah cukup lah, ada pemasukan. Walaupun sedikit, sekarang tuh ya ada pemasukan buat makan anaknya, buat makan istrinya. Lama-lama kelamaan hingga akhirnya dari usaha potong rambutnya itu, Rian mampu bertahan hidup sampai COVID-19 akhirnya hilang. Hingga akhirnya tuh dengan harapan setelah hilangnya COVID-19 ini pergi, itu usaha tanaman hiasnya itu bangkit. Usaha tanaman hiasnya itu laku lagi kayak dulu lagi. Itu yang diharapkan oleh si Rian. Tapi naas, harapan lah tinggal harapan. Ternyata usahanya si Rian tanaman hias ini bukannya makin rame, tapi sepi. Sekarang Rian bingung kenapa kok bisa sepi seperti ini padahal udah nggak ada PSBB, udah nggak ada COVID-19. Ternyata di daerahnya, di kampungnya sendiri sekarang udah banyak yang ikut budidaya tanaman hias di sana. Udah banyak banget yang jualan tanaman hias seperti Rian. Hingga beberapa konsumen-konsumen yang ia kenal itu banyak yang kabur cari tanaman hias di tempat lain. Rian pun stres bagaimana cara untuk memasarkan tanaman hiasnya ini. Hingga akhirnya pada suatu hari saat ia memotong rambut kliennya itu, tiba-tiba ada salah satu temannya itu bermain handphone asik banget. Rian pun penasaran, kok bisa ada orang main handphone seasik itu? Setelah motong rambut, dia tanya sama temannya itu, kamu lagi main apa sih? Kok sampai asik kayak gitu? Kata si Rian, oh ini Rian, aku kenalin ya, aku itu sedang bermain Facebook. Apa itu Facebook? Rian tuh bingung karena dia tuh nggak kenal namanya Facebook. Aplikasi Facebook itu untuk apa? Hingga akhirnya temannya itu ya menerangkan sedikit-sedikit lah. Facebook itu media sosial yang bisa kita tuh berhubungan dengan orang yang jaraknya jauh. Ya kayak teleponan kayak gitu dong, kata si Rian. Iya ini beda. Ini beda sama telepon sama SMS tuh beda. Kalau Facebook itu kita bisa posting foto, kita bisa bikin status di dalam Facebook itu. Dan juga kamu bisa jualan di dalamnya. Kamu bisa jualan tanaman hias kamu itu di dalam Facebook, di-upload, dijual beli. Siapa tahu lewat Facebook kamu bisa jualan tanaman-tanaman hias itu lebih laku lagi, kata temennya. Lah, Rian yang ya sedikit agak tertarik melihat dia bisa memasarkan tanaman hiasnya lewat handphone saja. Tidak perlu bikin selebaran, tidak perlu harus keliling-keliling, tinggal diupload saja.
bisa mendatangkan pembeli. Siapa yang nggak tertarik gitu loh. Ditambah lagi Rian lagi membutuhkan hal itu, iklan pemasaran. Hingga akhirnya Rian pun belajar Facebook. Ia pun mendownload aplikasi itu di handphonenya. Ia upload foto-foto dan gambar-gambar tanaman-tanaman hiasnya dijual beli. Diuploadin semua. Hingga akhirnya tidak lama kemudian banyak komen-komen yang bermunculan. Banyak yang nanyain, itu harganya berapa mas? Itu harganya berapa bang? Ini tanaman apa bang? Ini lokasinya di mana? Banyak sekali yang komen-komen di sana. Hingga akhirnya Rian pun ya merasa semangat. Dia balesin satu persatu komenannya. Hingga akhirnya tidak menunggu lama, 1 minggu setelah ia bermain Facebook, usaha tanaman hiasnya itu laku lagi kayak dulu, rame lagi. Banyak dari konsumen-konsumennya si Rian dari luar kota, dari luar daerah, sengaja untuk datang untuk membeli tanaman-tanaman hiasnya si Rian itu. Tidak jarang pula Rian justru mengirim tanaman hias itu dipaketkan lewat ya kargo, lewat ekspedisi, dikirimkan ke tempat-tempat orang-orang yang pesan itu. Rian kembali lagi semangat untuk jualan tanaman hias karena udah rame lagi. Hingga akhirnya dari usaha tanaman hiasnya itu yang laku berat lewat Facebook, Rian itu berhasil membeli sepeda motor, bangun rumah, renovasi rumahnya yang tadinya gubuk jadi rumah yang layak pakai untuk kedua anaknya dan istrinya itu. Tapi di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Begitu juga dengan Facebook yang dimainkan oleh si Rian ini. Rian itu yang masih buta dengan namanya Facebook, itu akhirnya terlena juga. Ada salah satu perempuan itu sering banget komen story-nya ataupun statusnya si Rian, nanya-nanyain, terus tiba-tiba ada juga yang inbox dan sebagainya. Hingga akhirnya Rian itu terlena. Dia pun sering membalas komen-komenan si wanita itu. Sebut saja wanita itu bernama Fatma. Fatma itu kerap kali komen, bahkan tidak hanya komen, dia juga inbox. Nah, kedekatan mereka itu awalnya ya deket-deket biasa, komen-komen biasa, hingga akhirnya lama-kelamaan mereka itu seperti saling perhatian satu sama lain. Kejadian ini pun dilihat sama si Tuti. Tapi Tuti mikirnya kayak gini, kalau suaminya lagi main handphone, suaminya lagi telepon-teleponan, itu mungkin urusan bisnisnya, urusan usahanya, urusan kerja. Jadi Tuti itu ya tidak mempermasalahkan urusan itu. Tapi kedekatan mereka itu lama-lama kelamaan itu mencurigakan. Hingga akhirnya pada suatu malam, jam 7 malam, waktu dimana mereka biasanya makan malam bersama. Anak-anaknya si Tuti sama si Rian itu sudah menunggu di meja makan. Ayahnya si Rian itu sedang asik main handphone di depan TV. Tuti pun langsung segera ngomong sama suaminya itu untuk segera makan bersama anak-anaknya. Mas, ayo makan, itu sudah ditunggu anak-anak. Malah asik main handphone kayak gitu. Lagi ngapain sih kamu? Kata si Tuti dengan nada yang sedikit agak kesal karena melihat suaminya tuh malah justru asik main handphone sendiri, tidak melihat anaknya yang sudah menunggu di meja makan itu. Ah, kamu tuh berisik banget sih. Aku tuh lagi chattingan nih, aku nih lagi ngurusin masalah pekerjaan. Kalau kalian mau makan, makan aja sana. Gak usah ribut kayak gitu, ngapain juga nungguin aku. Makan tinggal makan kok repot. Kata si Rian kesal karena dia tuh ditegur main handphone terus sama istrinya itu. Istrinya pun terkejut, kok tiba-tiba suaminya jadi kasar. Padahal dia tuh ngomong baik-baik bahwasanya anak-anak itu sudah menunggu untuk makan malam bersama. Tuti yang terkejut hingga akhirnya pun gak bisa ngomong apa-apa. Dia akhirnya ngomong sama anak-anaknya, ya udah nak, makan duluan aja. Ayah lagi sibuk tuh main handphone soalnya, kata si Tuti. Anak-anaknya pun yang melihat bahwasanya ibunya dimarahin oleh ayahnya, ya akhirnya dia cuma bisa termenung. Mereka akhirnya makan. Tuti sama anak-anaknya pun akhirnya makan. Nah, kedekatan antara Fatma dan si Rian itu makin hari makin dekat. Dilihatnya si Tuti, Rian tuh sering telepon-teleponan, sering chatting-chattingan, bahkan telepon-teleponannya itu sedikit agak mesra. Si Rian itu kerap kali memanggil wanita yang bernama Fatma di teleponnya itu dengan kata sayang. Hingga akhirnya si Rian itu kerap kali lupa waktu apabila dia chattingan dan teleponan dengan si Fatma itu, wanita yang belum pernah Tuti lihat batang hidungnya. Pada suatu hari, hingga akhirnya Tuti yang sudah merasa geram dan penasaran siapa Fatma itu, kok bisa-bisanya suaminya tuh manggil sayang, mesra banget di teleponan. Dia tuh ngomong sama si
Rian itu. Mas, sebenarnya siapa sih Fatma itu? Sampai Mas tuh kok mesra banget dengan dia, teleponan tiap hari, ngomong sayang, ngomong ini, ngomong itu. Hingga akhirnya Mas tuh lupa dengan anak-anak dan aku, istrimu. Siapa Fatma itu? Kata si Tuti, Fatma itu pacar aku dan kami akan segera menikah, kata si Rian. Lah kata-kata si Rian itu seakan-akan petir di siang bolong bagi si Tuti. Suami yang selama ini ia percaya teleponan itu, chatting itu adalah urusan pekerjaan, justru ternyata sedang merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Rian bilang sama si Tuti bahwasanya Fatma itu adalah seorang janda kaya raya. Anggapannya si Rian, apabila si Rian berhasil menikahi si Fatma ini, ia tidak perlu lagi repot-repot untuk bekerja, untuk mencari uang. Yang bahagia bukan cuma si Rian saja, tapi Tuti dan anak-anaknya pun akan bahagia. Ia akan mendapatkan tunjangan yang besar, ia akan mendapatkan uang dengan jumlah yang besar apabila Rian berhasil menikahi si Fatma itu, kata si Rian. Tapi seakan-akan si Tuti itu tidak terima. Bagaimana bisa seorang istri itu merelakan suaminya menikah dengan seorang janda hanya demi uang? Si Tuti yang tidak bisa ngomong apa-apa setelah mendengarkan penjelasan dari suaminya itu, akhirnya pun langsung lari kabur menuju rumahnya orang tuanya si Rian itu. Sampainya di sana Tuti bercerita, "Ibu, maafkan aku, Bu. Mas Rian katanya mau nikah lagi," kata si Tuti. Lah ibunya pun terkejut, "Nikah lagi? Kok bisa? Dengan siapa?" "Ya, aku belum jelas, Bu. Kata Mas Rian katanya dia akan menikahi seorang perempuan yang bernama Fatma yang ia kenal lewat Facebook. Bahkan katanya Fatma itu akan datang ke rumah, Bu. Katanya mereka akan segera menikah," kata si Tuti yang bercerita kepada mertuanya itu. Mertuanya pun ya bingung mau ngomong apa. Bagaimana bisa anaknya ngomong seperti itu kepada istrinya? Dia akan menikah lagi dalam waktu dekat. Hingga akhirnya mertuanya pun ngomong, mertuanya si Tuti, ibunya si Rian itu ngomong, "Ya udah, sekarang kan belum terbukti. Lagian Rian kenal itu kan lewat Facebook. Jadi belum terbukti bahwasannya Rian akan menikah lagi. Kita lihat saja dulu perkembangannya bagaimana. Apabila memang benar hingga akhirnya wanita itu datang ke rumah dan Rian akan menikah lagi, aku yang akan langsung turun tangan," kata orang tuanya si Rian. Orang tuanya Rian berjanji bahwasanya apabila wanita itu benar datang, si Fatma itu datang dan akan menikah dengan anaknya si Rian, orang tuanya langsung ia akan turun langsung menegur anaknya itu. Hingga akhirnya Tuti pun pulang dengan perasaan yang sedikit agak nyaman, agak lega setelah bercerita dengan mertuanya itu. Tidak lama kemudian, setelah 1 bulan setelah peristiwa itu, ternyata benar. Rian pulang menggunakan sepeda motor membonceng seorang wanita cantik yang katanya itu adalah Fatma, wanita yang ia kenal lewat Facebook. Ia kenalkan kepada Tuti, kepada anak-anaknya bahwasanya ini adalah Tante Fatma yang sebentar lagi akan menjadi ibu dari kalian semua. Tuti pun langsung terkejut, syok bukan main. Suaminya sendiri tega membawa wanita lain ke rumahnya yang disinyalir bahwasannya suaminya sendiri akan menikahi wanita itu. Tuti yang tidak bisa menahan tangis pun langsung pergi masuk ke kamarnya. Anak-anaknya dibawa masuk ke sana. Bagaikan orang gila yang dibutakan oleh cinta, Rian itu justru pamer, membawa keliling si Fatma itu keliling kampungnya, dibonceng, dibawa naik sepeda motor, dia diboncengin muter-muter kampung. Hingga akhirnya tetangga-tetangga pun pada ngomong, "Itu siapa yang diboncengkan Rian? Wanita mana yang diboncengkan Rian? Siapa wanita itu? Kok bisa Rian boncengin seorang wanita yang bukan istrinya?" Hingga akhirnya tersebar rumor bahwasanya Rian itu selingkuh. Nah, berita-berita ini pun hingga akhirnya sampai ke telinganya si orang tuanya Rian. Nah, setelah 2 hari menginap di rumahnya Rian, Fatma pun pulang. Nah, seperti janjinya kemarin, apabila si Rian itu benar mau menikah lagi dan wanita itu datang ke rumahnya si Rian, ibunya akan datang. Nah, ini ibunya langsung datang menuju ke rumahnya si Rian. Ditanya sama si ibunya itu, "Rian, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bawa wanita lain datang ke rumah kamu? Padahal di rumah kamu itu ada anak dan istri kamu. Wanita mana yang kamu bawa pulang itu? Kamu tahu wanita itu bukan muhrim kamu, bukan saudara kamu. Kenapa kamu bawa pulang dan menginap di rumah ini? Apa kamu gak punya otak?" Kata ibunya Rian itu marah. Ya, ibu mana yang gak marah melihat tingkah laku anaknya ini?
Lah mendengar omelan-omelannya ibunya ini, Rian pun langsung masuk. Dia mengambil golok taman dan mengacungkannya kepada orang tuanya itu, ibunya sendiri. Bu, apabila kamu masih mau ikut campur urusan aku nggak segan-segan menyakiti ibu. Mending sekarang ibu pergi dari sini dan jangan campuri urusanku lagi. Biarkan urusan ini jadi urusanku, kata si Rian sambil mengacungkan golok kepada ibunya sendiri. Ibunya pun langsung ketakutan melihat anaknya seperti kesetanan mengacungkan golok kepada ibu kandungnya. Ia pun langsung pergi, nggak bisa ngomong apa-apa lagi kepada Rian itu. Seakan-akan Rian itu berekspektasi tinggi, mempunyai keyakinan yang luar biasa kepada si Fatma itu. Apabila dia menikahi janda kaya cantik ini, kehidupannya akan berubah, semua kebahagiaannya akan terasa lengkap. Tapi rencana tinggallah rencana. Naasnya 1 bulan setelah itu, tiba-tiba Fatma memutuskan si Rian tanpa sebab yang pasti. Rian teleponan sambil marah-marah. Dia tuh ngomong, brengsek kamu, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu putusin aku tanpa sebab? Kenapa kamu lakukan ini? Jahat kamu, jahat, kata si Rian marah-marah. Anak dan istrinya yang mendengarkan ocehan kemarahan si Rian ini, ia pun ketakutan. Hingga akhirnya anak dan istrinya itu kabur ke rumah mertuanya, ke rumah neneknya, ke rumah orang tuanya si Rian. Karena si Rian tuh ngamuk-ngamuk, teleponan sambil banting barang, banting piring, banting gelas, kaca di rumah dipecahin semua untuk meluapkan emosinya karena dia diputuskan oleh si Fatma tanpa sebab. Padahal si Fatma sama si Rian itu sudah merencanakan pernikahan mereka dekat-dekat ini. Nah, si Rian yang mempunyai ekspektasi yang luar biasa kepada si Fatma dihancurkan begitu saja oleh wanita itu. Nggak terima, dia ngomong yang enggak ngamuk kesana kemari hingga akhirnya tetangga-tetangga tuh pada ngomongin si Rian itu, pada ngomongin bahwasanya si Rian itu gila karena gagal nikah dengan janda kaya. Hingga akhirnya kondisi seperti ini membuat Iba si Tuti merasa iba kepada si Rian. Ya bagaimanapun ia masih membutuhkan suami, anak-anaknya membutuhkan ayahnya. Apabila kejadian ini berlarut-larut, ia takut, kasihan dengan anak-anaknya. Bagaimana dia bisa ada yang menafkahi? Tidak mungkin juga ia menceraikan suaminya, karena ya dia mempunyai anak. Hingga akhirnya Tuti dan mertuanya itu, ibunya si Rian, itu berencana bagaimana kalau mereka mengundang seorang kiai, seorang ustadz untuk menasehati dan menerapi kejiwaannya si Rian itu. Siapa tahu akan menghasilkan sedikit perubahan untuk si Rian. Hingga akhirnya didatangkanlah seorang kiai bertemu dengan si Rian, konsultasi Rian, apa yang dirasakan Rian. Hingga akhirnya kiai itu memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada si Rian, bahwasanya apa yang dilakukan Rian itu adalah salah. Rian itu harusnya kembali kepada jalan yang benar, mengurusi istrinya, ngurusin anaknya. Bagaimanapun anak dan istrinya itu yang menemani, setia menemani bagaimanapun keadaannya si Rian. Dan sudah menjadi tugasnya seorang pria, tugasnya seorang laki-laki, tugasnya seorang suami untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Hingga akhirnya dari wejangan-wejangan itu Rian pun sadar. 6 bulan lamanya si Rian itu direhabilitasi, dikasih wejangan, dituntun kembali untuk menjalani jalan yang benar. Hingga akhirnya 6 bulan lamanya Rian kembali menjadi Rian seperti sedia kala. Rian pun meminta maaf kepada istri dan anaknya, karena selama ini dia telah menelantarkan, dengan teganya menelantarkan mereka, dengan teganya menyakiti mereka dengan sengaja. Dan dia pun meminta maaf kepada ibunya apabila selama ini dia berkata-kata kasar dan berani melawan orang tuanya. Hingga akhirnya sekarang keluarga Rian dan Tuti menjadi keluarga yang bahagia seperti sedia kala. Nah, begitulah kisah yang dibagikan oleh salah satu subscriber kita, yang bahwasanya di mana ada kebaikan di situ ada keburukan, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, begitu pula kita harus bijak menggunakan media-media sosial. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sesuai porsinya masing-masing. Menggunakan di jalan yang benar, menggunakan di mana aplikasi itu untuk kebaikan dan untuk kesejahteraan keluarga dan diri kita sendiri. Nah, semoga dalam kisah ini kita dapat mengambil hikmah-hikmah, nilai-nilai penting yang bisa dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang pengen komen-komen, memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta
kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian pula yang pengen membagikan kisah kalian, yang punya cerita unik, cerita menarik yang ingin dibagikan oleh fakta kehidupan, dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan atau kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.